Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Menteri Semua Agama Kiai Haji Yakut Khalil Khomas yang hadir via Zoom, sekaligus juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali, pada yang terhormat Kiai Haji Sofyan Yahya MA selaku penasehat Forum Silaturahim Guru Ngaji Nusantara dan sekaligus pendiri FSGN bersama Abah Cipulus. Terima kasih Kiai sudah hadir membersamai kami. Pada yang terhormat Kiai Haji Jondin selaku Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, dari Kanwil Jawa Barat Bapak Adib yang hadir secara virtual, hadir secara fisik juga diwakili oleh Bapak Kiai Haji Amin Baijuri. Pada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani yang hadir secara virtual, Guru Besar UIN Syarif Hidayatul UIN SGD Bandung, sekaligus juga Dirjen Pendis yang kita minta untuk nanti memberikan bedah buku ataupun memberikan sedikit banyak tentang perkembangan Islam di Jawa Barat. Hadir juga secara virtual Profesor Dr. Reza, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran, Bapak Budi Tansah selaku sejarawan dari Wanayasa yang tahu banyak soal perjalanan sejarah, baik itu sejarah Wanayasa Purwakarta ataupun selama Abah ada di Cipulus. Hadir juga Bapak Kiai Haji Akhwas selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ari Purwakarta, Kiai Haji Anwar Nasihin selaku Ketua Rijalul Ansor Jawa Barat, pengasuh Pondok Pesantren Liung Gunung, Habib Abdullah bin Muhsin BSA, terima kasih sudah hadir semua, dan para calon dosen yang saya banggakan, dan seluruh Dewan Guru yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus Purwakarta yang saya hormati. Wabil khusus kepada Dewan Kiai Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Purwakarta yang tadi Kiai Haji Hasbillah Hazami sudah menyampaikan pidato pembuka dan sekaligus yang hadir pada kesempatan kali ini di forum yang sangat mulia ini. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, sore hari ini kita bisa bersilaturahim untuk melaksanakan satu agenda yang saya rasa sangat bersejarah. Kita akan melonsing, meresmikan, dan kita nanti minta Menteri Agama secara langsung untuk meresmikan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Badar di Pesantren Cipulus Purwakarta. Dan dalam kesempatan ini juga kita akan meluncurkan satu buah buku biografi Abah Cipulus, satu sejarah yang menceritakan sedikit banyak tentang kelahiran, dari mulai kelahiran Abah Cipulus sampai beliau wafat. Dan saya yakin buku ini juga tidak sempurna, karena masih banyak cerita yang belum tercover atau masuk dalam proses buku ini. Masih banyak cerita yang nantinya kita bisa bukukan kembali atau dalam revisi edisi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Nabi Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya tadinya sebenarnya ingin pidato tanpa teks karena saya tidak biasa baca teks. Tapi saya takut berhenti di jalan.
takut kemana-mana, maka saya tulis pidato saya semalaman untuk sedikit memberikan alurnya biar ketemu. Kalau pidato tanpa teks biasanya kemana-mana. Jadi nanti saya takut Hasbi tadi juga bercerita, beliau membaca buku tidak sampai selesai. Bahkan anak-anak Abah belum ada yang selesai membaca buku. Karena pada halaman pertama atau bab kedua, ketiga saja sudah berhenti. Karena harus menangis dan berhenti sejenak. Saya juga khawatir ketika saya akan berpidato nantinya juga atau menyampaikan sambutan ini nantinya berhenti. Makanya sengaja saya tulis betul. Pertama-tama ingin saya sampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini betul-betul memberikan keajaiban yang luar biasa kepada kami dan tim kerja. Baik tim kerja pendirian STI Al-Badar Cipulus Purwakarta ataupun tim penulisan buku biografi Abah Cipulus. Sejarah dan perjuangan dakwah Abah Cipulus. STI Al-Badar ini bisa berdiri dengan segala keterbatasannya, tapi semangatnya tidak pernah terbatas, apalagi berkurang. Semangat itu akan terus berkobar menyala, menjaga, merawat, membesarkan, dan memajukan STI Al-Badar Cipulus Purwakarta ini dengan segala potensi dan kemampuan, serta peluang dan kesempatan yang ada di Cipulus Purwakarta secara maksimal. Begitu juga dengan terbitnya buku biografi Abah Cipulus ini sudah selesai penulisannya oleh tim yang tampak kena lelah dan hari ini bisa dibaca secara bersama-sama. Akan kita bedah secara bersama-sama dengan beberapa narasumber dan akan ada testimoni juga dari sahabat kita yang akan saya sapa, sahabat Syekh Paul Salahuddin Armstrong di England. Hari ini insya Allah sudah masuk dalam forum Zoom. Selamat datang Dr. Paul Salahuddin Armstrong yang dari England. Nanti beliau akan memberikan testimoni terakhir. Beliau pernah berkunjung ke Cipulus Purwakarta dan bertemu Abah. Bahkan guyonan beliau, tolong saya carikan tanah, saya ingin tinggal di daerah Cipulus karena saking kerasanya. Beliau hadir pada kesempatan Zoom kali ini, insya Allah di terakhir nanti kita akan mendengarkan sedikit testimoni dari beliau. Buku biografi Abah Cipulus juga diberikan pengantar oleh Gus Menteri Agama Kiai Haji Yakut Khalil Qomas yang sekaligus sebagai pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Terima kasih Gus Menteri yang telah memberikan kata pengantar di buku ini. Buku ini akan sangat berharga bagi kami. Gus Menteri, mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, tapi hadir secara virtual. Habis ini akan menyampaikan sambutannya. Semoga Bapak Menteri selalu sehat, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam menjalankan amanah sebagai Menteri semua agama. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Karena ini jabatannya dua, saya sebut satu-satu. Yang telah banyak membantu, mensupport atas terbitnya buku ini dan juga mendorong kami dalam proses pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Badar ini jauh sebelum Gus Menteri menjadi Menteri. Artinya STI Al-Badar banyak didukung, disupport oleh Gus Yakut sebagai Ketua Umum sebelum beliau menjadi Menteri Agama. Menulis buku ini sebenarnya pekerjaan para cendik pandai, intelektual, tapi ini dikerjakan oleh tim kecil para alumni Cipulus yang sangat ingin berkontribusi dalam membangun regenerasi setelahnya, yang bisa belajar dan belajar memahami sejarah dengan baik. Ini sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit, tapi juga tidak mudah. Karena kami tergabung dalam tim juga bukan penulis yang hebat, apalagi bisa dikatakan keren. Kami hanya bermodalkan nekat dan keberanian dalam hal ini. Sekali lagi karena kemauan, kerja keras, semangat yang kuat untuk terus bisa berkontribusi dalam hal ini. Kemauan itulah yang mengajarkan kita untuk terus bisa belajar dengan baik, belajar dengan tertib, belajar dengan istiqomah. Itulah teladan yang bisa kita petik dari buku biografi Abah Cipulus ini. Sebelumnya saya minta berdiri tim kerja yang ikut andil dan terlibat aktif dalam penulisan biografi Abah Cipulus yang jauh dari sempurna, tapi paling tidak memberi tanda
yang akan diingat oleh generasi setelah kita. Mungkin ratusan tahun yang akan datang, di sini, di tempat ini, di kaki Gunung Burangrang, di lembah Cipulus, di tempat ini dari sudut Indonesia, secuil serpihan surga yang jatuh di bumi Nusantara. Pernah lahir sosok ulama yang betul-betul memahami perannya, bahkan multi talent, seorang ulama, seorang ajengan, seorang pengusaha, seorang petani, seorang imam tahlil, bahkan seorang politisi, tokoh masyarakat. Seorang yang lahir sebagai yatim, tapi di kemudian hari menjelma menjadi manusia yang patut dicontoh, diteladani, dan menginspirasi banyak orang. Untuk terus bisa menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Silakan berdiri tim kecil penulisan buku biografi Abah Cipulus. Ada sahabat Haris Sofia Aji, alumni Universitas Pajajaran. Ada Hilmi Sirajul Fuadi, yang sekarang kebetulan ini anak kami sendiri, sekarang lagi kuliah di Mesir. Dan sekaligus perlu saya sampaikan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Hilmi Sirajul Fuadi, hari ini menjabat sebagai PLT Ketua PCI Ansor Cabang Mesir. Mungkin hadir di via Zoom. Selanjutnya ada sahabat Sansan Saiful Mila yang hari ini lagi di wisuda S2 di Pondok Pesantren Amantul Ummah. Ada sahabat Singgih, ada sahabat Aleh. Izinkan Pak Menteri, izin Pak Ketum Ansor. Ada Dr. Aceng Abdul Qadir, ada Aiban Bunyamin. Saya juga ingin meminta tim kecil pendirian STI Al-Badar, sahabat Miftah, dan sahabat-sahabat yang lain, ada sekitar 5-6 orang yang begitu gigih, aktif. Silakan untuk berdiri, sahabat-sahabat. Terima kasih atas konsistensinya yang luar biasa. Sahabat-sahabat inilah yang selama ini bekerja keras tanpa kenal lelah, siang malam, menyiapkan dan mengawali, mengupload soal data dan sebagainya. Karena mendirikan satu perguruan tinggi ini bisa saya katakan 15 kali lipat lebih sulit ketika kita mendirikan sekolah tingkat atas atau SMK atau SMA. Tiada kata yang mampu kami ucapkan selain berterima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber buku biografi Abah Cipulus yang jumlahnya kurang lebih sekitar 55 orang. Ini yang baru kami dapatkan. Masih banyak saya yakin narasumber yang nantinya belum. Dan terima kasih ini juga kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada almarhum almarhumlah Abah Cipulus Kiai Haji Adang Badruddin yang menggagas dan menginisiasi serta memberikan dorongan motivasi yang luar biasa sehingga hari ini kita saksikan dan kita pastikan bahwa di tengah pondok pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus ini telah berdiri dengan tegak sebuah lembaga perguruan tinggi yang selama ini seolah tidak mungkin. Bayangkan sebuah kampung kecil di tengah lembah kaki Burangrang, pesantren yang jauh dari kota kurang lebih 25 km. Tapi dari sinilah kita yakin dan meyakini akan lahir banyak cerdik pandai, cendekiawan, cendekiawati, intelektual muslim yang akan menjadi pioner di masa yang akan datang. Saya sedikit teringat candaan beberapa sahabat ketika datang ke Cipulus. Cipulus itu kampung, ternyata jauh dari kota. Cipulus itu gunung, ya di tengah pegunungan.
Cipulus memang di kampung, jauh dari kota. Tapi Cipulus adalah magnet yang luar biasa. Serpihan surga yang jatuh di kaki burangrang yang akan menjelma menjadi kota yang indah di tengah sebuah lembah. Kota pendidikan santri yang maju, mandiri, berbudaya, dan tetap NKRI harga mati. Secuil keindahan surga itu ada di atas tanah Cipulus yang indah dipandang mata, selalu ramah pada sesama, dan terus membangun kebersamaan untuk kemajuan Indonesia. Dan bagi siapapun yang pernah datang ke Cipulus bisa saya pastikan, dan insya Allah akan kembali lagi dengan hati senang, gembira, dan penuh sukacita, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dan dari Cipuluslah lahir seorang sosok yang begitu sederhana, ulama yang mampu menjadi jembatan para guru ngaji, ulama yang mampu menjadi pengayom, ulama yang mampu menjadi pendekar yang pilih tanding, ulama yang mampu menjadi perekat kebersamaan, yaitu Abah Cipulus, Kiai Haji Adang Badrudin. Sosok yang menjadikan Cipulus begitu pesat perkembangannya, sosok yang menjadi dalang tangguh dan kuat, sabar, sosok jawara yang di belakang berdirinya madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, sekolah menengah kejuruan Al-Badar, sekolah menengah atas Al-Badar, sekolah menengah pertama Al-Badar, dan hari ini saya pastikan berdirinya sekolah tinggi agama Islam Al-Badar, atau disingkat STAI Al-Badar Cipulus Purwakarta. Dan ini pun tidak lepas dari dorongan tangan dingin dan pikiran cerdas Abah Cipulus. Motivasi serta spirit dari yang begitu besar dari Abah Cipulus, Kiai Haji Adang Badrudin. Saya yakin Abah bukan lagi sedikit tersenyum atas berdirinya STAI Al-Badar ini. Saya yakin Abah tersenyum dengan penuh kebanggaan untuk kita semua. Tentu kalau tidak ada dorongan serta motivasi dan semangat dari Abah, kita tidak mungkin hari ini bisa menyaksikan launching dan berdirinya STAI Al-Badar. Abah adalah guru yang alim, ulama yang soleh, kiai yang sangat kreatif, ajengan yang bijak dan santun, orang tua yang mengayomi, selalu melembutkan, sesepuh yang menjadi tempat mengadu bagi kami anak muridnya. Yang kedua, selesai penulisan buku biografi Abah Cipulus tepat di haul Pondok Pesantren Cipulus yang ke-181. Kalau mengingat cerita Abah berdirinya pesantren ini 1840, pesantren Cipulus hari ini berumur 181 tahun. Dan haul pertama Abah Cipulus serta haul ke-22 Mama Kiai Haji Muhammad Izzuddin. Syukur kami tidak terhingga atas selesainya buku dan launching STAI Al-Badar untuk kemudian disebarluaskan dan dijadikan kegiatan ini. Selanjutnya kita akan memulai satu langkah baru, satu harapan yang besar. Cipulus ini punya sejarah yang panjang dan penuh dengan heroisme, perlawanan terhadap penjajah, menghadapi pemberontakan yang ada di sekelilingnya. Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan ke keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus, terkhusus kepada keluarga besar Abah, wabil khusus lagi kepada Umi Hajah Jubaidah dan putra-putri Abah yang telah memberikan izin dan banyak membantu dan mensupport moral serta material untuk terus melanjutkan penulisan buku biografi Abah Cipulus. Ini bukanlah sebuah buku yang sempurna, ini hanya kumpulan cerita yang dibukukan, tapi paling tidak ini menjadi langkah awal untuk mengawali sebuah dokumentasi besar, jendela kehidupan Abah yang luas. Tentu kita butuh masukan dan kritikan dalam isi buku biografi Abah Cipulus ini, agar nanti di edisi selanjutnya bisa kita perbaiki dan sempurnakan lagi. Terakhir, kami juga sudah membentuk tim kecil untuk menulis biografi Mama Kiai Haji Izzuddin, Bapak mertua Abah Cipulus yang sekaligus juga sebagai sepupunya. Kami juga punya niat untuk menulis sejarah berdirinya pesantren Cipulus dari tahun 1840 setelah perang di Ponorogo 1825-1830. Tentu ini butuh waktu yang panjang dan narasumber yang tidak sedikit dan penelitian ini yang serius. Tapi kami yakin kalau kita berusaha pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Demikianlah sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Membaca sejarah itu penting untuk pelajaran kita semua, tapi menulis sejarah itu jauh lebih penting
untuk keberlangsungan masa depan anak cucu kita. Bermimpilah setinggi-tingginya, berharaplah pada Allah bahwa kita berjalan terus untuk memastikan bahwa keberhasilan itu ada di hadapan kita. Kesuksesan kita itu ada dalam hidup kita. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan terus berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya atas nama pribadi memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, kemudahan, kebersamaan, semangat untuk terus bisa melanjutkan perjuangan Abah yang begitu besar dan luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk bisa menjadi manusia yang memberi manfaat pada orang lain dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.